Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Pada chapter terbaru kali ini berakhir saat Zovan menerima penawar racun dari Lu Xie. Sedangkan spoiler minggu lalu berakhir saat Zovan bertemu dengan Xie Tianxiang, juga dua gadis Tian Yu. Nah, setelah mengetahui posisi dari Xie Tianxiang, Zovan pun berkata, "Baiklah, jika demikian maukah kau membantuku?" Ia pun melemparkan sebuah penawar racun ke arah Xie Tianxiang dan ia pun menjawabnya, "Kau sama sekali tidak berubah, selalu berhati-hati dan tidak ingin melakukan sesuatu sendiri. Baiklah, aku akan membantumu." Xie Tianxiang juga menawarkan kepada dua gadis apakah mereka ingin ikut. Ya, itu semua karena kedua gadis juga sudah lama tidak bertemu dengan Chu Qingcheng dan keduanya pun setuju. Mereka berempat pun melewati anggota Demon Scheme begitu saja, bahkan tanpa mempedulikan Lu Xie yang babak belur. Tentu saja itu membuatnya marah dan juga kesal. Ia pun protes kenapa diperlakukan seperti ini, lalu berkata kepada Penatua Yang, "Penatua, aku hanya mengikuti perintahmu untuk bertindak sedikit kejam, tapi apa yang aku dapatkan?" Dan bukankah sebelumnya mereka berkata saat bertemu kembali mereka akan menjadi musuh? Lalu Kui Lang pun memberikan sebuah jawaban. Saat seorang pria dan wanita bertemu dan mereka saling mencintai, terkadang apa yang mereka ucapkan dan apa yang ada di hati mereka sangatlah berbeda. Gadis itu tidak membunuhmu karena pelayan Zuo, dan Zovan hampir saja membunuhmu karena gadis itu. Tapi syukurnya Lu Xie tidak dibunuh oleh Zovan karena telah melakukan kesalahan yang besar. Penatua Yang bahkan sampai membela dirinya sendiri dan menyalahkan seluruhnya kepada Lu Xie. Ya, walaupun Zovan dan juga Chu Qingcheng berkata mereka akan menjadi musuh, tapi seharusnya Lu Xie menyadari beberapa hal saat konflik dengan Yanmo sebelumnya. Betapa murkanya Zovan saat Yanmo berusaha untuk mencelakai Chu Qingcheng, dan sepertinya setiap orang juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kui Lang juga Penatua Yang. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Lu Xie kesal dan juga murka. Ia pun berniat suatu saat nanti pasti akan membalas dendam kepada Zovan. Ya, kejadian ini telah menanamkan benih pada diri Lu Xie yang bisa menjadi malapetaka di masa depan nanti. Beralih ke ruang peristirahatan dari sekte mistik surgawi, nampak setiap orang sangat memprihatinkan kondisi dari Chu Qingcheng. Ia telah mengkonsumsi banyak penawar racun, tapi racun tersebut masih bertahan di tubuhnya. Setiap orang memaki-maki anggota sekte Demon Scheme karena berbuat curang dan melakukan hal keji selama pertarungan. Kini setiap orang nampaknya telah benar-benar membenci sekte Demonic Scheme. Tapi untungnya Penatua Yun sudah memeriksa kondisi dari Chu Qingcheng. Ia sama sekali tidak berada dalam kondisi yang berbahaya. Hanya saja karena racun di dalam tubuhnya ia akan menjadi sedikit tersiksa. Mendengar hal tersebut malah tambah membuat seluruh anggota sekte mistik surgawi menjadi lebih kesal lagi. Beberapa saat setelahnya ia pun mendapatkan informasi bahwasanya Xie Tianxiang dari sekte Dewa Pedang ingin bertemu. Tentu saja setiap orang terkejut ada apa ataupun kenapa anggota sekte dari tingkat menengah ingin bertemu dengan mereka. Lalu Chu Qingcheng pun menjelaskan bahwa ia adalah teman dari Tian Yu. Mendengar kata teman tentu saja membuat Tuan Muda Xuan menjadi sedikit cemburu. Ia tidak memperbolehkan Chu Qingcheng bertemu dengan Xie Tianxiang karena kondisinya masih sangat buruk. Tapi Penatua Yang sama sekali tidak setuju dengan perkataan dari Tuan Muda Xuan. Itu semua karena di belakang Xie Tianxiang adalah sekte Dewa Pedang. Tidak baik bagi mereka untuk menyinggung sekte Dewa Pedang, dan pada akhirnya mereka pun
pun membiarkan Xie Tianxiang menemui Chu Qingcheng. Nah, Xie Tianxiang sendiri bersama dengan Chuang Er dan juga Yongning. Nah, awalnya Xie Tianxiang sedikit basa-basi dan bertanya bagaimana kondisi Chu Qingcheng. Tapi Tuan Muda Xuan sama sekali tidak menyukai pertanyaan tersebut karena seharusnya Xie Tianxiang sudah bisa melihatnya sendiri. Kondisi Chu Qingcheng tidak baik-baik saja dan Xie Tianxiang pun meminta maaf atas pertanyaannya. Lalu ia pun memberikan penawar kepada Chu Qingcheng. Tentu saja awalnya mereka sangat tidak meyakini karena mereka juga telah memberikan berbagai macam penawar, tapi Chu Qingcheng sama sekali tidak tersembuhkan. Lalu Tianxiang pun menjelaskan penawar ini pastinya akan berhasil. Chu Qingcheng pun percaya lalu meminumnya dan alhasil tidak butuh waktu yang lama seluruh racun di tubuh Chu Qingcheng pun menghilang. Setiap anggota sekte mistik surgawi yang menyaksikan hal tersebut langsung terkejut. Ia bahkan bertanya-tanya penawar macam apa yang dibawa oleh Xie Tianxiang. Apakah itu adalah penawar racun universal dari sekte tingkat menengah? Tapi Chu Qingcheng telah menemukan jawabannya sendiri. Ia pun berkata, seperti biasa ia tidak ingin mendapatkan kredit atas apa yang telah ia lakukan. Lalu Xie Tianxiang pun menanggapinya. Jadi Anda langsung mengetahuinya, Nona Chu? Tentu saja anggota sekte mistik surgawi bertanya-tanya terkait dengan perbincangan tersebut. Apa maksudnya? Lalu Chu Qingcheng pun menjelaskan bahwa penawar racun tersebut pastinya berasal dari si pemberi racun. Itulah kenapa penawarnya sangat efektif dan itu malah membuat seluruh anggota lebih terkejut lagi. Jika demikian itu berarti penawar racun tersebut berasal dari Lu Xie. Lalu Xie Tianxiang pun menjelaskan benar itu berasal dari Lu Xie. Bahkan saat aku bertemu dengan Zofan sebelumnya, aku melihat dirinya menghajar Lu Xie untuk mendapatkan penawar racun tersebut. Chu Qingcheng pun tersenyum karena dari dahulu Zofan sama sekali tidak berubah, dingin tapi penuh pengertian. Walau demikian, anggota sekte mistik surgawi sama sekali tidak bisa memahami sebenarnya apa yang pernah terjadi antara Chu Qingcheng dengan Zofan. Kenapa mereka seperti saling mengenal satu sama lain dari dalam maupun dari luar. Nah, Xie Tianxiang juga sebenarnya penasaran kenapa sikap Chu Qingcheng kepada Zofan sangatlah berubah. Tidak seperti dahulu yang selalu ingin mencari Zofan dan ingin meminta penjelasannya. Chu Qingcheng pun menjelaskan, saat itu aku sangat penasaran dengan apa yang telah ia lakukan dan setelah mengetahui alasannya, aku pun memutuskan untuk melepaskannya. Ini berkaitan dengan tindakan Zofan untuk menyelamatkan Ning Er. Mendengar kata Ning Er, Chuang Er pun bergumam, Ning Er? Nah, Chu Qingcheng sedikit terkejut karena Chuang Er mengenal Ning Er yang artinya ia bukan berasal dari sekte Dewa Pedang. Lalu Xie Tianxiang pun menjelaskan terkait identitas Chuang Er dan juga Yongning. Setelahnya Chu Qingcheng pun berkata, jadi kau adalah Chuang Er, penjaga poni pernah mengatakan kepadaku bahwa Zofan sangat menginginkanmu. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Chuang Er merasa malu. Ia pun berkata, tidak, ia hanya menjadikanku sebagai pionnya saja. Mendengar hal tersebut membuat Tuan Muda Xuan menjadi marah. Lalu ia pun memprovokasi Chu Qingcheng agar melupakan Zofan karena ia adalah iblis keji yang bahkan menjadikan wanita baik seperti Chuang Er menjadi pionnya. Tapi Chu Qingcheng sama sekali tidak peduli dengan perkataan tuan mudanya. Ia bahkan menjelaskan bahwa dirinya jauh lebih mengenal Zofan dibandingkan dengan siapapun. Bahkan tidak masalah baginya jika ia dijadikan sebagai pion selama Zofan baik-baik saja. Mendengarkan pernyataan ekstrim tersebut, baik itu Penatua Yun dan juga Tuan Muda Xuan menganggap jika otak Chu Qingcheng benar-benar telah dicuci oleh iblis Zofan. Begitu juga dengan anggota sekte mistik surgawi. Shui Roha bahkan sampai berkata, adik Chu Qingcheng, sadarlah, kau pasti telah termakan oleh rayuan busuknya. Chu Qingcheng pun menjawab, kakak, tenanglah, aku dalam keadaan sadar dan apa yang aku katakan semuanya apa adanya.
Lalu Chu Qingcheng pun berkata kepada Yongning dan juga Shuang kalian berdua ingin berada di dekat Zhou Fan bukan? Maka kalian juga harus memahaminya dengan baik. Kalian tahu insiden Ning bukan? Keduanya pun mengangguk. Nah, saat memperkenalkan Shuang dan juga Yongning, Tianxiang sedikit bercanda bahwa keduanya adalah saingan dari Chu Qingcheng. Tapi Chu Qingcheng sama sekali tidak terganggu, dan itu juga kenapa Chu Qingcheng berkata, jika keduanya ingin bersama Zhou Fan, maka mereka harus mengetahui kisah tentang Ning Nah, sayangnya keduanya hanya mengetahui sedikit cerita terkait Ning dari keluarga Luo. Oleh sebab itulah Chu Qingcheng menceritakan segalanya dari pertama sampai dengan akhir. Dan itu juga yang membuat Chu Qingcheng memutuskan tidak masalah jika Zhou Fan tidak menerimanya dan bersedia melakukan apapun asalkan Zhou Fan aman dan juga senang. Setelah mendengar cerita dari Chu Qingcheng, baik itu Yongning ataupun Shuang merasa sedikit malu karena sepertinya mereka sama sekali masih belum mengenal Zhou Fan sepenuhnya. Adapun para wanita dari sekte mistik surgawi, mereka juga begitu terkejut karena siapa sangka mereka yang menempuh jalur iblis bisa merasakan rasa sakit yang begitu mendalam. Juga akhirnya mereka mengetahui alasan kenapa Chu Qingcheng sangat mempercayai Zhou Fan. Tapi tentu saja yang paling tidak menyukai semuanya adalah Tuan Muda Xuan. Apapun alasannya, ia tidak ingin Chu Qingcheng dekat dengan Zhou Fan. Setelahnya, Tianxiang pun menjelaskan, ya sayangnya Zhou Fan saat ini pastinya berada dalam persimpangan antara jalur iblis dan juga cinta. Aku harap ia bisa menyelesaikan persimpangan tersebut sehingga aku bisa mengikutinya juga. Melihat kekhawatiran Tianxiang kepada Zhou Fan, gadis-gadis pun memandangnya dengan tatapan aneh. Di dalam hatinya mereka pun bergumam, apakah ini yang dinamakan bromance? Adapun Xie Tianxiang, ia pun bergumam, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Di lain sisi, dari kejauhan nampaknya Zhou Fan telah mengamati kejadian di ruangan sekte mistik surgawi. Ya, walaupun Zhou Fan telah memberikan pil kepada Xie Tianxiang, tapi ia ingin menyaksikan sendiri bahwa Chu Qingcheng dalam keadaan baik-baik saja. Dan saat itulah Dan Qinseng muncul. Ia pun mengejek Zhou Fan karena dari tadi Dan Qinseng juga telah memperhatikan Zhou Fan. Dan Qinseng pun berkata, jika kau menginginkan wanita tersebut, maka ambillah. Zhou Fan berkata, ia tidak bisa melakukannya mengingat Zhou Fan adalah penganut jalur iblis. Itu adalah hal yang bertentangan dan bisa menghalangi pertumbuhannya. Tapi dari apa yang Dan Qinseng dengar, apa yang dilakukan Zhou Fan sangatlah berbeda. Zhou Fan pun sedikit menjelaskan, ini bukan karena cinta, tapi karena rasa hutang budi. Lalu Dan Qinseng pun menjadi semakin tertarik. Oh, ada sebuah cerita, ceritakan kepadaku. Aku sangat senang mendengar cerita dari orang-orang. Dan Zhou Fan pun mulai menceritakan kisahnya, yaitu saat klan Luo bertarung dengan 7 keluarga utama di Tianyu, lalu kematian Ning dan bagaimanakah Chu Qingcheng membantunya untuk membangkitkan Ning tapi kala itu Zhou Fan tidak tahu jika Chu Qingcheng membantu Zhou Fan, tapi membuat kesepakatan lainnya sehingga ia bergabung dengan sekte mistik surgawi. Sejak saat itu Zhou Fan merasa jika dirinya telah berhutang budi kepada Chu Qingcheng. Itulah kenapa ia tidak ingin Chu Qingcheng dalam masalah gara-gara dirinya. Setelah mendengarkan kisah Zhou Fan, Dan Qinseng pun memiliki dua asumsi. Ia tidak yakin apakah yang ada pada Zhou Fan adalah sebuah rasa ingin berbalas budi ataupun rasa cinta. Untuk memastikan hal tersebut, Dan Qinseng memiliki sebuah saran. Ia meminta Zhou Fan untuk menutup matanya lalu memikirkan masa-masa terindah saat bersama dengan orang yang ia kasihi. Zhou Fan pun melakukan apa yang diminta oleh Dan Qinseng, dan saat itu ia pun mulai mengingat masa lalu saat bersama dengan Ning dan juga Xie Tianyang di pegunungan Beast. Tapi Dan Qinseng
Seng tidak yakin apakah itu pertemanan atau cinta karena Zovan mengatakan di sana ada 2 pria dan 1 wanita. Dan Seng meminta Zovan untuk memikirkannya lagi dan saat itulah ia mulai teringat masa-masa di gubuk tua bersama dengan Chu King Cheng. Setelah menjelaskan apa yang ia pikirkan, dan Seng pun menanggapinya. Jika demikian, sekarang terserah padamu. Dengan itu pula, dan Seng pun menghilang. Beberapa waktu setelahnya, Zovan masih merenungkan perkataan dari Dang Seng. Ia pun terngiang-ngiang dengan salah satu nasihatnya, yaitu bagaimana cara menghilangkan cinta jika cinta itu sendiri tidak ada. Sejujurnya, sampai dengan saat ini Zovan masih bingung tentang jalur yang ia lalui. Dan haruskah ia menata kembali jalan iblisnya seperti apa yang dikatakan oleh Imam Besar Yun Xuanji? Tapi sayangnya setelah beberapa hari merenungkan hal tersebut, Zovan masih belum mendapatkan jawabannya. Nah, hari-hari belakangan ini adalah hari pertarungan sekte tingkat menengah. Zovan sama sekali tidak menyaksikan pertarungan tersebut dan membiarkan Penatua Yang untuk memimpin murid-murid. Tapi beberapa saat setelahnya ada suara yang mengganggu Zovan. Ya, siapa lagi selain Penatua Yang? Ia pun berkata, "Zovan, keluarlah. Kita memiliki masalah besar. Ternyata di sekte peringkat menengah ada kuda hitam lainnya." Dengan itu pula, chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.